Roy Suryo CS tolak damai dengan Jokowi di kasus ijazah palsu. Pertanyaannya, emang siapa yang ngajakin damai, Roy? Ada yang ngajakin damai. Lagi pula seluruh rakyat Indonesia nih kayaknya sepakat mendukung tidak adanya perdamaian di kasus ijazah Pak Jokowi. Klaster pertama diperiksa, setelah itu kandangin. Kenapa? Sepakat nggak kandangin? Kandangin nggak? Kandangin, ngapain? Anda menyarankan itu? Iya. Meminta maaf kepada Pak Jokowi? Iya, artinya memang nggak kebalik. Kami dalam berbagai kesempatan saya sarankan juga. Biar ini kelar, ya diselesaikan ya. Roy Suryo mendesak Pak Prabowo untuk menyelamatkan 8 tersangka. Apa tadi? 8 tersangka kasus fitnah ijazah palsu Jokowi. Nah itu, saya aja sampai nggak hafal karena ini saking absurdnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Panci yang kembali diminta oleh salah seorang ya ahli hukum gitu ya, agar segera meminta maaf kepada Jokowi agar minimal dirinya itu selamat ya, tidak jadi di penjara karena dia benar-benar memfitnah loh. Jadi karena ini delik aduan, itu baru gugur ketika yang bersangkutan itu mencabut laporannya. Dan salah satu caranya, dan mungkin ini satu-satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan cara meminta maaf kepada Jokowi. Tapi malah terkesan diremehkan oleh si Dewa Panci. Coba bayangin. Dia yang salah ya kan, malah meremehkan. Dan yang bikin tidak habis pikir lagi, dia justru meminta Jokowi lah yang harus meminta maaf kepada dirinya. Aduh, kok bisa begitu sih Panji? Panji bagaimana sih cara kau berpikir ini? Ngomong-ngomong kau ini punya otak apa enggak gitu? Kamu yang mencaci, kamu yang memaki, kamu yang memfitnah. Lah kok malah Jokowi yang disuruh meminta maaf? Coba bayangin. Dari sini kita semakin yakin teman-teman ya bahwa si Panji ini bukan hanya kurang cerdas ya, tetapi fix tidak waras. Selain itu ya, dengan tegas Panji juga menolak ya diisukan berdamai dengan Jokowi. Yang jadi pertanyaan, emangnya siapa yang meminta damai dengan kamu? Emangnya Jokowi minta damai dengan kamu? Kok kamu mengatakan menolak? Ingat loh ya, menolak itu ketika sudah ada tawaran. Kalau belum ada tawaran ya nggak bisa menggunakan kata menolak. Ngelindur kok nggak selesai-selesai kamu ini ya. Woi bangun woi, udah siang. Nah bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Roy Suryo CS tolak damai dengan Jokowi di kasus ijazah palsu. Pertanyaannya, emang siapa yang ngajakin damai, Roy? Ada yang ngajakin damai. Lagi pula seluruh rakyat Indonesia nih kayaknya sepakat mendukung tidak adanya perdamaian di kasus ijazah Pak Jokowi ya. Biar kita semua bisa menyaksikan persidangannya, biar bisa melihat fakta-fakta yang tersaji di persidangan. Iya kan, Roy? Ini tapi kok ada berita kayak gini ya, Roy? Nah, Roy, gimana, Roy? Gimana, Roy? Tuh Roy, katanya Mbak siapa namanya pecel lele itu, kok ada berita kayak gini Roy? Kau ini gaya-gayaan menolak berdamai dengan Jokowi. Emangnya Jokowi minta damai dengan kamu? Emangnya Jokowi minta damai dengan kamu? Kan enggak. Kalau kamu mengatakan menolak, itu pastikan dulu ada tawaran dari Jokowi untuk berdamai. Loh enggak ada kok. Malah pengacaramu, malah orang-orang di belakangmu yang menggiring opini bahwa kasus ini sebaiknya jangan dilanjutkan. Kok enak mencaci, memaki, menghina, memfitnah, tetapi setelah dibawa ke ranah hukum disuruh mencabut. Emangnya kalian siapa? Lanjut. Tanggapan Anda untuk kasus ini? Saya nggak tahu ya, saya kurang setuju dengan apa yang disampaikan
oleh Bung Denny ya, dibilang bahwasanya kasus ini adalah kriminalisasi. Karena kita tahu memang sejak awal ini prosesnya sangat panjang. Saya kira saya berkali-kali juga ngomong sama Bung Suryo bahwasanya ya saya bagus juga kalau seandainya Bung Roy Suryo minta maaf pernah ya. Iya, tapi beliau memang tetap. Anda menyarankan itu? Iya. Meminta maaf kepada Pak Jokowi? Iya, artinya memang nggak kebalik. Kami dalam berbagai kesempatan saya sarankan juga biar ini kelar, ya diselesaikan ya. Kenapa demikian? Karena ini sangat panjang sekali. Terus apalagi kita tahu bahwasanya dilihat daripada proses kepolisian ya, ini sudah memintai keterangan ratusan orang saksi, kemudian 25 orang saksi ahli ya, yang ini pakar hukum pidana, pakar IT, pakar forensik, segala macam di sini. Artinya misalnya, kalau misalnya ini disebutkan misalnya ini adalah merupakan kriminalisasi, saya agak terganggu juga. Artinya memang ini, kalau menurut saya, ini adalah kriminal murni. Ya, artinya nanti apakah nanti Pak Roy Suryo akan proses lain? Saya kira itu urusan Pak Roy Suryo ya, karena memang semuanya diserahkan kepada Bang Roy Suryo ya. Tapi lagi-lagi adalah sebetulnya ini proses masih jalan. Kemudian ya tadi saya kira Bang David juga ngomong ya, bisa saja kalau seandainya Pak Roy Suryo sekarang minta maaf, mungkin bisa agak paling tidak ini kan hal-hal yang ada perbuatan kemudian bisa diakui ya. Bisa dan juga itu Jokowi juga minta maaf juga bisa. Iya. Tapi itu makanya nanti saya kira Kita dampingin kalau minta maaf Mas Roy. kita lihat nanti proses hukum nanti seperti apa ya, karena memang saya kira Pak Roy Suryo juga punya pembelaan sendiri ya terhadap kasus ini ya. Polisi punya tuduhan, kemudian ya di lain pihak saya kira Pak Roy Suryo punya jawabannya ya. Dan itulah yang akan kita lihat nanti. Kalau memang ini jalan, nanti kita lihat seperti apa. Tetapi kalau misalnya lihat bahwasanya kasus ini saya lebih setuju misalnya ini kasus merupakan kriminal murni. Karena semua bukti-buktinya ada. Meskipun tadi disebutkan mungkin saja Pak Jokowi memiliki kekuasaan yang kemudian memiliki pengaruh seperti itu. Apakah masih ada benang merahnya ke sana? Saya kira kalau lihat apa yang ada saat ini ya, memang masalahnya kan bukti-bukti ada ya. Ya silakan saja memberikan pendapat lain, tetapi lagi-lagi adalah bukti kan cukup semua. Kemudian proses yang dilalui juga sudah panjang ya. Kemudian tidak mungkin kalau misalnya ini bentuk deklarasi, kecuali tidak ada kasusnya, kemudian diada-adakan, itu mungkin bisa terjadi ya. Saya kira itu kalau dari sudut pandang dari nggak ngerti saya bagaimana pola berpikirnya si Dewa Panji ini ya. Dari cara dia celometan, dari cara dia berbicara, ya tertawa, kemudian gesturnya, kemudian juga ekspresinya. Ini secara pribadi saya menyimpulkan orang ini bukan sedang ya, dalam kondisi gangguan psikologi. Itu menurut saya. Ya gimana enggak gitu loh. Kok malah menyuruh Jokowi yang meminta maaf kepada dirinya? Kok bisa kamu ini Panji, kau yang mencaci, kau yang menghina, ya, kau yang memfitnah Jokowi, bahkan juga Gibran, bahkan mamaknya Jokowi, istrinya Jokowi, bahkan Jan Etes pun kau sindir-sindir juga. Lah Jokowi yang disuruh meminta maaf kepada dirimu, enak aja gitu. Nggak waras ini. Lanjut. Roy Suryo mendesak Pak Prabowo untuk menyelamatkan 8 tersangka. Apa tadi? 8 tersangka kasus fitnah ijazah palsu Jokowi. Nah itu, saya aja sampai nggak hafal karena ini saking absurdnya. Mengapa kok bisa kepikiran melakukan hal yang absurd semacam itu? Secara kita harusnya tahu bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu bestie. Yang pertama nggak masuk akal karena presiden itu tidak akan mau pasti menyampuri satu proses hukum yang terjadi. Dan kedua, ya harusnya mereka ini tahu kalau Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu masih bersama. Jadi kan nggak mungkin ada seseorang yang menjelek-jelekan presiden yang diangkat jadi pahlawan nantinya. Tinggal tunggu waktu. Terus kemudian meminta untuk menyelamatkan orang-orang ini kan. Gila. Cuma maksudnya keabsurdan ini kan nggak berhenti sampai di sana aja. Maksudnya dari gelagat Mas Roy Suryo ini. Bahkan ada beberapa pengamat politik yang menganggap bahwasanya Mas Roy Suryo ini omongannya udah nggak bisa dipercaya karena kadang-kadang A, kadang-kadang B. Emang iya. Orang-orang yang mempercayai orang seperti ini itu adalah orang-orang yang dalam hidupnya itu pasti bermasalah. Entah dia ini protes sama keadaan lingkungannya, seseorang yang selalu menyalahkan orang lain saat terjadi hal buruk kepada dirinya, atau orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang selalu
menempatkan bahwa gak ada yang benar kecuali dirinya. Jadi artinya apapun kejadian, itu yang salah adalah apapun. Tuhan, cuaca, kemacetan, apapun, tapi bukan dirinya. Nah, orang-orang seperti ini biasanya adalah orang yang menyukai konten-konten seperti konten penuh kebencian yang dilakukan oleh, yaitu tadi, kata teroris. Enggak, cuman kalau misalkan dia minta tolong ke Pak Prabowo sendiri, yang mana Pak Prabowo sendiri masih bestie dari Pak Jokowi, atau justru mungkin kemungkinannya Pak Prabowo justru bukan menolong, tapi justru membantu proses hukum agar cepat mereka bertiga ditangkap. Saya pikir enggak lah. Pak Prabowo pun enggak mau ngurusin seperti ini karena Pak Prabowo itu masih merasa bahwa ya Pak Jokowi ini enggak bersalah. Sehingga enggak perlu dilakukan apa-apa. Dan toh itu juga terjadi di banyak hal. Seperti Mas Bobi yang berusaha untuk dipertanyakan kenapa tidak dimanggil KPK yang memang akhirnya ini belum menemukan bukti untuk bisa memanggil itu tadi. Dan hal-hal yang lainnya. Maka Pak Prabowo ini melihat ini adalah satu permasalahan yang masuk di dalam keranjang yang sama dengan pemakzulan Gibran. Ya udahlah, orang yang kayak gini ya nggak ada tempat lain selain di balik jeruji besi gitu aja. Hah? Ya katanya mengaku nggak mau berdamai, tapi kok meminta Prabowo, meminta tolong ke Prabowo. Ini gimana ceritanya? Berarti kan sebetulnya si Dewa Panci ini tidak siap gitu loh, bukan tidak siap ya, takut di penjara gitu loh, takut di penjara. Tidak mau ya bersama beberapa tersangka, tapi dia malu untuk mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada Pak Jokowi, karena itu sama dengan menurunkan derajatnya di mata masyarakat Indonesia. Ya karena kita tahu bareng lah selama ini mereka macam kayak gimana dalam menuduh dan memfitnah Jokowi sekeluarga gitu kan. Kalau minta maaf kan nggak lucu. Aduh, udahlah, kerangkeng aja mereka ini ya. Lanjut. Saya sebagai rakyat dan warga negara Republik Indonesia yang menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, kepada para penegak hukum, segera adili mereka dengan seadil-adilnya karena telah dianggap mencemarkan nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Seandainya terbukti dengan sah kalau ijazah Pak Joko Widodo itu asli. Klaster pertama diperiksa, setelah itu kandangin. Kenapa? Sebagian nggak kandangin nggak? Kandangin, ngapain? Jadi ya kalau kita lihat ya kita percaya penuh kepada Polda Metro Jaya. Jadi saya ingin menjelaskan juga, saya tadi ini ada foto ya saya ambil ya bersama Dumatno. Ini tadi saya makan siang. Zoom. Bisa dilihat ya, yang dikatakan ijazahnya Pak Jokowi itu ada fotonya Pak Dumatno. Nih, saya makan siang sama dia. Bajunya sama kan? Tetap kan? Gak berubah toh? Ya, bisa dilihat. Ya, ini fakta. Karena saya selama ini tidak pernah berbicara tuh tanpa data dan fakta. Karena untuk melawan teroris ini, dengan framing-framingnya dia itu harus dengan data dan fakta. Mantap. Kerangkeng, tahan, ya. Sidangkan, ya. Segera di P21-kan berkasnya, limpahkan ke pengadilan ya, agar nanti ada terdakwa dan juga ada terpidana. Pokoknya jangan sampai ini orang lepas ya, karena ini orang ini sangat berbahaya sekali. Dan kalau perlu, memang sangat perlu diungkap juga aktor intelektual di belakangnya, iya kan? Iya, sikat semuanya, hajar. Lanjut. Maaf Pak Roy Suryo CS beserta Bapak Jokowi dan teman-teman yang Allah muliakan. Ini di surat Al-Hujurat terhadap Pak Roy Suryo. Karena yang pertama kali berbicara masalah ini atau yang menuduh ini atau yang berkoar-koar masalah ini itu Pak Roy Suryo CS. Jadi saya punya hak juga bertanya. Ini dari Quran, surat Al-Hujurat. Nanti cari sama Anda. Anda pernah tabayun nggak masalah ijazah ke Pak Jokowi atau ke keluarga Pak Jokowi? Pernah datang nggak ke rumahnya? Atau pernah nggak Anda berbicara dengan Pak Jokowi? Melihat langsung tabayun. Ini di Al-Quran surat Al-Hujurat. Pernah nggak? Kayaknya enggak. Malah Anda tabayun terhadap orang-orang, biarpun 1000 orang, 1 juta orang Anda datangi masalah ijazah Pak Jokowi palsu atau tidak untuk verifikasi atau tabayun di Al-Quran, itu tidak sah.
karena harus langsung ke Pak Jokowi. Itu kesalahan Anda yang pertama, Pak Roy Suryo CS. Kedua, kesalahan Anda yang fatal, Anda tidak bisa membuktikan asli atau palsu. Ini di Islam, aturan Islam, ajaran Islam. Orang berani menuduh harus mampu membuktikan. Kalau tidak, berarti Anda fitnah. Itu celakanya. Karena Anda berkoar-koar bukan pakai hukum agama, tapi pakai nafsu. Jiwa kalah sama nafsu, bukan nafsu kalah sama jiwa. Kan nafsu tuh beberapa macam. Ada nafsu mutmainah, ada nafsu mulawamah, ada nafsu mulajimah. Anda yang diikuti nafsu mulajimah terus, artinya jiwa kalah sama nafsu terus. Itu kesalahan Anda yang fatal. Padahal Anda Islam. Ingat, Islam itu semua orang ciptaan Allah, termasuk Anda itu dimuliakan oleh Allah. Allah memuliakan terhadap Anda. Tapi kata Allah, kemuliaan dari aku yang diberikan terhadap kamu sekalian, mau dipakai apa mau dibuang kemuliaan dari Allah. Kalau mau dibuang berarti Anda mau jadi orang hina. Bukan Allah yang menghinakan, Anda sendiri yang menghinakan sendiri. Contoh, sampai orang berani ngomong-ngomong kata-kata kotor, aduh, merendahkan seperti Roy Panci sebagainya, termasuk ke pihak yang lainnya juga. Karena tidak pakai agama. Ingat, undang-undang negara itu sumbernya dari Quran juga. Percaya tidak percaya, mau tidak mau, memang seperti itu. Kelihatannya Anda itu mau menghinakan diri sendiri. Karena yang dipakai bukan hukum Quran, hukum Allah, padahal Anda orang Islam, tapi nafsu terus yang dipakai. Kan nafsu itu dibagi-bagi. Coba kalau nafsu mulawamah minimal, nggak mutmainah juga. Sekarang tenang, besok emosi, tenang, terus gitu. Ini terus emosi. Jadi nafsu mulajimah yang diikuti, jiwa kalah sama nafsu. Makanya terus bokor-bokor. Padahal fatal kesalahan Anda. Pertama, kesalahan Anda tidak bisa tabayun ke Pak Jokowi. Kedua, Anda menuduh tapi tidak bisa membuktikan. Itu. Jangan orang lain yang diberi PR. Ngapain? Kan Anda yang menuduh. Mohon maaf, memang faktanya seperti itu di agama Islam. Dengerin tuh, Panji. Dengerin, ini yang ngomong ustadz ya, bukan kaleng-kaleng, bukan ustadz palsu ya, yang ngaku-ngaku cucu nabi ya, yang kau hormati sekarang itu, si Unyil itu ya, si Unyil yang suka lari ke Mekah itu ya, yang pernah berkasus dengan Firza Hussein itu. Yang barusan kita dengar ini adalah seorang ustadz ya. Kalau kau menuduh itu, tabayun dulu. Cari dulu, tanya dulu, jangan langsung menuduh ya. Iya, di mana-mana juga begitu. Buka dulu komunikasi dengan baik. Baru ketika ya jalur komunikasi dengan baik itu buntu, barulah ya kau koar-koar mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu dan lain sebagainya. Tetapi setelah memiliki banyak bukti, jangan asal bacot. Enak aja nggak pakai tabayun, langsung menuduh. Ya kalau menuduh harus bisa membuktikan, paham nggak? Lanjut. Adalah Foto ini diklaim sebagai anaknya Dumatno. karena permintaan beliau saya hilangkan. Tadinya saya minta dikasih separuh aja. Ini bohong, mereka sedang membuat sebuah kebohongan. Iya. Jadi begini, tiba-tiba, nah ini loh Dumatno, sama nggak dengan ini? Kiri kanan. Ini diseling dengan foto yang lain. Ini juga kebohongan. Roy bohong. Ini sekarang yang kiri. Ada tua. Yang kiri sekarang? Ya, yang kanan dulu. Yang Anda yakini yang dipakai buat foto ijazahnya Jokowi. Dicolek Kosinudin. Luar biasa nggak? Itu ini ada yakin ini Pak Dumatno. Iya. Ini softwarenya adalah foto. yang kanan ini sebenarnya adalah Jokowi. Diambil dari foto pertunangan Jokowi. Soalnya kalau saya nggak salah, tapi diakui itu adalah Dumatno. Jadi ini dijajar dengan foto Dumatno, diakui dua itu adalah foto Dumatno. Hanya sekitar 36 atau 30 sekian persen. Tapi kalau dibandingkan dengan foto Dumatno itu 92%. Software namanya apa?
Foto comparison. Reason, oke. Iya, banyak. Saya sama Bandingkan foto. Dr. Rismo juga sama hasilnya. Dan ketika foto Dumatno itu tadi, itu kan bapaknya. Nah, tadi yang sebelumnya itu ternyata Anaknya itu, Pak. iya berhubungan dengan ponakannya Oke. Pak Rustam. Kita tampilkan foto yang anaknya. Kalau dilihat kan ini jelas lah foto apa wajahnya, Iya. bibirnya, ya kan? Oke. Lebih mudah ini. Ini mereka seolah-olah menampilkan foto anaknya Dumatno. Peristiwanya itu ketika ponakan saya tahu, ini baru pertama kali dibuka ya? Iya, ini baru. Ini belum lama ya, baru berapa bulan yang lalu. Ini baru di media baru hari ini saya buka gitu loh. Oke. Nah, jadi yang saya bilang tadi saya terima kasih biar terbongkar Nah, semua ini- gitu loh. Biar polisi juga Ini diaku sebagai foto anaknya Dumatno. Padahal ini Dumatno itu sendiri. Tiba-tiba ponakan saya kirim foto ini. Sebelahnya ada foto ponakan saya itu sebenarnya itu. Ya, saya hilangkan. Dihilangkan Mas Roy Suryo. Dia bilang kepada saya, Om, saya kirim foto ini Om. Saya lihat, siapa ini? Ini Om, teman saya, anaknya Dumatno. Anaknya Dumatno. Kalau dia mengakui kalau itu yang di ijazah Jokowi itu foto bapaknya katanya. Anaknya siapa namanya? Saya kurang tahu namanya, tapi bahasa seperti itu. Boleh diulangi Mas kalimat tadi? Ya. Dia mengatakan kalau foto yang di ijazah Jokowi itu foto bapaknya. Dia mengatakan seperti itu kepada ponakan saya. Nah, artinya saya pikir-pikir apa yang dikatakan Mas Roy Suryo bisa betul juga saya bilang. Sebentar, saya mau tanya dulu, kok anak Anda bisa ketemu sama ponakan? Diklaim sebagai anaknya Dumatno. Anaknya Pak Dumatno. Padahal itu Dumatno. Untuk Jadi dari segmen itu ada dua kebohongan besar. Yang satu tadi ada dua foto disandingkan, yaitu foto Dumatno yang asli dan foto Jokowi yang pakai jas abu-abu. Itu dikatakan juga Dumatno juga. Kemudian Roy mengatakan bahwa dengan analisanya itu memang Dumatno. Padahal yang satu ini adalah foto Jokowi waktu dia bertunangan. Sudah saya ulas di konten saya terdahulu. Yang menarik lagi, kemudian ada kesaksian dari Rustam Effendi, salah satu tersangka dari klaster 1 ya. Dia memunculkan foto yang dikatakan itu adalah anak dari Dumatno. Tadi ada lelaki muda pakai kaos hitam ya. Itu bukan anak Dumatno. Itu adalah Dumatno itu sendiri. Tapi tadi oleh Rustam dan juga diperkuat oleh Roy mengatakan bahwa itu anak Dumatno. Seolah-olah foto anak Dumatno itu diperoleh Rustam dari keponakannya. Keponakan Rustam itu berteman dengan anaknya Dumatno. Kemudian anaknya Dumatno ini bilang ke keponakannya Rustam bahwa benar foto yang ada di ijazah Jokowi itu adalah foto ayahnya, yaitu dalam hal ini Dumatno. Jadi ini memang semacam sindikat penipuan ya. Mereka menampilkan fotonya Dumatno itu sendiri, kemudian diaku bahwa itu anaknya Dumatno yang berteman dengan keponakannya Rustam. Dan seolah dinarasikan bahwa anaknya Dumatno itu tadi menceritakan ke keponakannya Rustam bahwa foto yang ada di ijazah Jokowi itu adalah benar foto ayahnya, yaitu foto dari Dumatno. Ini kan sebuah penipuan ya, kebohongan secara vulgar di televisi ya. Saya kasih tahu yang paling fatal. Kenapa? Dumatno tidak punya anak laki-laki. Dumatno itu anaknya perempuan. Anak Dumatno itu menjadi anggota DPRD di Solo. Tidak laki, tapi perempuan. Nah ini fatal. Dan ada kefatalan lagi. Di acara Rakyat Bersuara, Rustam mengatakan bahwa yang menjadi teman anaknya Dumatno itu adalah keponakannya. Dia rupanya lupa dengan pernyataannya sendiri sekitar 1 bulan yang lalu ya, atau 1 bulan lebih yang lalu. Dia mengatakan bahwa yang berteman dengan anaknya Dumatno itu bukan keponakannya. Akan saya putarkan videonya. ini anak teman saya, anak Dumatno. Dia bilang kalau itu memang foto bapaknya. Nah ini bagaimana? Polisi harus panggil nih. Jangan cuma bisa menjadikan kami terlapor tapi nggak melakukan apa-apa. Perhatikan. Saya siap panggil polisi kalau memang mempertanyakan ini. Ini Nih. anak teman saya, anak Dumatno. Dia bilang kalau itu nggak memang foto keponakan. bapaknya. Nah ini bagaimana? Polisi harus panggil nih. Jangan cuma bisa menjadikan kami terlapor tapi nggak melakukan apa-apa. Saya siap panggil polisi kalau memang mempertanyakan ini. Jadi orang berbohong itu kadangkala terus lupa dengan kebohongannya yang lalu ketika hal itu diulang di masa datang. Ini yang terjadi pada Rustam. Di acara Rakyat Bersuara dia bilang bahwa yang menjadi temannya anak Dumatno itu keponakannya. Tapi tadi di video yang kedua bukan keponakannya, anak dari temannya.
Nah, ini sesuatu yang tidak konsisten, ini jelas mengindikasikan dia berbohong. Tapi dia lupa bahwa ada rekaman videonya yang lalu. Gitu loh. Sudah jelas ini mereka berbohong. Dumanot anaknya itu perempuan, jadi anggota DPRD di Solo. Dan juga dari Rustam sendiri dia tidak konsisten. Dulu mengatakan yang berteman dengan anaknya Dumanot itu anak temannya. Sekarang di Rakyat Bersuara dia bilang keponakannya. Udah itu sudah fatal itu, sudah fatal. Roy tadi juga mempresentasikan foto Dumatno itu juga sudah fatal. Dia ngeklaim foto yang berjas abu-abu sebagai Dumatno. Padahal kita tahu persis itu adalah foto Jokowi yang diambil dari foto pertunangan Jokowi. Jadi ini benar-benar sindikat penipu ya, pembohong, tukang penyesatan opini publik seperti itu. Ini adalah sebuah kelucuan yang paling lucu menurut saya sejauh ini ya. Drama yang paling koplak dan mudah dibongkar. Katanya bertemu anaknya Dumatno. Hah? Nggak taunya yang disebut anaknya Dumatno itu ya Dumatno-nya sendiri. Terima kasih ya netizen barusan ya yang telah membongkar kebohongan si Dewa Panji bersama kawan-kawannya lah terkait ijazah Jokowi yang katanya fotonya itu adalah fotonya Dumatno tadi dengan gaya-gayaan. Oh, fotonya Jokowi ini dengan fotonya Dumatno itu 80% match-nya lebih banyak daripada foto Jokowi sendiri katanya. Setelah itu keponakannya bertemu dengan anaknya Dumatno. Namanya siapa? Saya nggak tahu. Nggak taunya itu Dumatno sendiri. Dan tahu nggak kalian? Dumatno itu punya anaknya perempuan. Hah? Anaknya Dumatno itu perempuan dan sekarang menjadi anggota DPRD di Kabupaten Solo. Ya. Di kota Solo kok kabupaten. Ada aja. Sebelum memfitnah, sebelum melakukan penggiringan opini, pastikan dulu materi yang kau gunakan itu benar. Tanya dulu Dumatno ini anaknya laki-laki apakah perempuan. Dan kamu harus tahu dulu Dumatno itu yang mana dan siapa gitu loh. Bukan Dumatno terus kau sebut itu anaknya Dumatno. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.